beberapa orang suka merawatnya di dalam ruangan di indoor, tapi jangan lupa untuk menjemurnya sesekali dalam seminggu. Nah itu karena kaktus memang tanaman yang suka panas. Nah ini paling penting adalah di penyiraman. Rata-rata orang seneng sama tanaman, dia akan menyiramnya dalam setiap hari gitu. Padahal kaktus itu disiram 1 minggu sekali udah cukup. Sekardus kaktus dari pemberian temannya menjadi jalan Mas Joko Setiono memulai usaha budidaya tanaman kaktus. Tanaman gurun pasir itu ditanam dan tumbuh dengan baik. Banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Sejak itu di 2017 ia bersama temannya berburu tanaman hias ini. Perburuan sampai di Lembang, Jawa Barat dan di Kopeng, Jawa Tengah. Usaha budidaya kaktus dan pemasaran terus berkembang, sehingga Mas Joko berani keluar dari pekerjaan pengolahan hasil hutan. Pertama kali awal-awal saya kenal kaktus itu tahun 2017. Waktu itu memang mencari tentang pengetahuan tentang kaktus itu cukup sulit. Hanya ada beberapa seller yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai mencari-cari tahu karena memang kita sudah suka dulu. Waktu itu kita ngerawat kaktus di 2017. Saya dikasih teman saya orang Malang. Saya rawat cuma 1 kardus saya rawat. Kemudian ternyata banyak yang suka, banyak yang minta dan pengen beli kaktus yang saya tanam gitu. Nah, mulai dari situ saya sudah ngeh ini kalau kaktus itu memang benar-benar prospek, karena memang petaninya aja masih sangat jarang. Orang-orang yang menanam kaktus untuk budidaya itu masih sangat jarang, sehingga saya mengambil langkah itu buat usaha kecil-kecilan atau buat kegiatan lah seperti itu. Nah di tahun 2017 sampai 2019 itu saya seringkali pindah-pindah karena masih kontrak, masih hidup kontrak, jadi kita sering-sering pindah tempat. Dan selalu kaktus ini kita bawa kemana-mana, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain kita bawa kaktus sambil pindahan kayak gitu. Nah mulai di 2019 baru kita punya tempat yang masih belum tetap karena masih di tempat mertua. Itu selama 1 tahun kita menginap di sana, kita berupaya membudidayakan banyak kaktus. Nah baru sampai Setelah menempati rumah sendiri dan membangun greenhouse, Mas Joko bersama istrinya Mbak Dini fokus budidaya dan penjualan kaktus di Bedukuan 8, Kalurahan Bojong, Kapanewon, Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, akar jalan harus dipastikan ada ratusan jenis kaktus yang dibudidayakan. Di kebun kami ada cukup banyak jenis ya, mungkin ratusan, tapi saya sendiri belum pernah melakukan checklist per satuan jenis, cuman memang jenisnya banyak sekali. Saya coba sebutkan beberapa ya. Untuk Gymnocalycium di sini udah ada Gymnocalycium Starfire, Yellow Tiger, Niha Orange, terus ada apa itu namanya, Marble, terus ada T3, ada juga Dart Maul. Nah itu untuk Gymnocalycium yang warna ya. Ada juga yang Anisaceae variegata kuning, Japan Clone, terus apa ini namanya, LB variegata. Untuk itu yang dari Gymnocalycium udah sebanyak itu. Nanti belum lagi dari Astro. Dari Astrophytum itu yang di sini udah ada Myriostigma variegata, ada juga Ornatum, ada juga Trichostatum, ada juga banyak banget pokoknya jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis yang banyak dicari adalah jenis-jenis yang lebih umum, yang sudah lama di Indonesia dan sudah beradaptasi dengan baik dengan iklim di Indonesia. Nah kaktus-kaktus itu seperti Gymnodamsi kayak ini Gymnodamsi ini sangat mudah dirawat, dia juga sangat cepat beranak, sehingga dalam merawat jenis ini
cukup disiram 1 minggu sekali aja dia udah tumbuh dengan baik sama cepet anaknya. Jadi anaknya tinggal dipotel, taruh di atas media udah mau berakar, karena memang dia sudah sangat lama di Indonesia, jadi adaptasinya sudah bagus. Selain itu juga ada Echinopsis calochlora, itu cepat tumbuhnya juga. Selain Echinopsis calochlora ada lagi Oxygona, Cynopsis oxygona, ada lagi Subdenudata. Subdenudata itu ada beberapa juga, Subdenudata inermis, Buzzinovel dan yang lainnya. Nah itu di Indonesia juga sudah lama, jadi adaptasinya udah enak sehingga mudah dirawat. Di tengah wabah pandemi COVID-19, penjualan kaktus mencapai ribuan batang dengan omset penjualan puluhan juta rupiah per bulan. Banyak peminat tertarik menanam kaktus sekedar mengoleksi sebagai tanaman hias dan mempercantik dekorasi ruang. Perawatan lebih mudah dan harga terjangkau. Untuk range harga untuk Gymnocalycium damsi ya, untuk damsi itu range harganya puluhan ribu, nggak nyampe ratusan ribu. Ya paling 20.000 untuk damsi hijau, yang purple itu 35 gitu. Untuk yang calochlora 30 ribuan sampai 35.000. Sebenarnya range harganya juga segituan, kecuali yang warna akan lebih mahal. Maksudnya warna itu merah, kuning itu lebih mahal. Cuman nanti tergantung ke size sama ke performnya tanamannya masing-masing. Semakin gede ukurannya berarti akan lebih mahal gitu. Untuk rata-ratanya saja bisa 1.500-an kaktus kita keluarkan tiap bulan. Ini di bulan-bulan akhir ini. Kalau di awal pandemi bisa 5 kali lipatnya ada, cuman itu untuk jenis-jenis yang biasa gitu. Kalau untuk yang warna-warna paling nggak nyampe 100-an, itu nggak nyampe. Kaktus dibudidayakan ada yang berasal dari Thailand, Jepang, Italia, dan dari negeri sendiri Indonesia. Bagi penggemar kaktus, melihat tanaman ini dari mulai menanam sudah terlihat cantik meskipun di bagian luar berduri. Nah, karena memang kaktus ini adalah salah satu tanaman yang sangat unik juga sangat cantik. Dia berduri tapi tetap indah. Jadi dia ketika belum berbunga aja udah bagus, tidak seperti tanaman-tanaman, mohon maaf, tanaman yang lain kan rata-rata dipandang indah ketika dia berbunga. Nah, kaktus ini belum berbunga aja udah cantik. Apalagi ketika dia ini bunganya mekar gitu, semakin cantik. Makanya banyak sekali peminatnya. Namun petaninya di Indonesia itu masih sangat sedikit. Nah, saya sering banget ngobrol sama teman-teman di Jogja, bagaimana kita untuk budidaya kaktus ini lebih maju di Jogja buat mensuplai teman-teman yang lain di Indonesia seperti itu. Untuk saat ini kita masih banyak rata-rata untuk Gymnocalycium yang warna-warni ini kita masih banyak impor ya, terutama dari Thailand. Dari negara tetangga itu kita ngambil beberapa kaktus buat kita jadikan indukan, kemudian kita budidaya. Nah, kita juga selain ngambil kaktus juga ngambil ilmu-ilmu perbanyakannya, termasuk grafting, potelan anakan dan yang lainnya, termasuk kawin silang kaktus. Kita juga belajar dari sana sehingga kita mampu memproduksi kaktus sendiri. Nah, ini sudah banyak sekali kaktus warna-warna yang ada di Indonesia sekarang yang didapat mudah kita cari di toko-toko maupun di marketplace yang lain, dan harganya cukup terjangkau menurut saya ya. Daripada dulu memang kaktus-kaktus warna ini juga sudah relatif mahal. Nah, ini salah satu kaktus favorit saya juga, Gymnocalycium mihanovici Starfire. Ini salah satu kaktus yang disebut Indoclone. Kalau ini bahasa saya ini hanya punyanya Indonesia, jadi negara-negara tetangga itu nggak punya. Jadi itu yang membuat saya semangat untuk budidaya si Starfire ini, karena bahasa orang-orang kaktus itu dia tidak akan bisa dibom. Maksudnya tidak akan bisa dibom itu harganya tidak akan gampang berubah karena hanya produk kita sendiri gitu.
Kalau jenis-jenis yang lain seperti Miha Orange ini di Thailand sangat banyak. Makanya nanti ketika barang dari Thailand masuk harganya akan berkurang atau peminatnya akan berkurang. Tapi beda dengan Starfire ini. Starfire ini akan lebih stabil dibandingkan kaktus-kaktus warna yang lainnya. Terus sekarang jenis Adapun cara budidaya kaktus lebih mudah. Jadi kaktus itu sangat mudah dirawat karena dia adalah tanaman gurun, tanaman yang tidak begitu butuh banyak air. Selain tidak butuh banyak air, dia tidak begitu butuh media yang sangat subur, artinya tidak perlu pakai tanah. Jadi merawat kaktus cukup dengan media yang poros. Media yang poros itu media yang ketika dia disiram air, airnya akan langsung turun ke bawah. Jadi medianya bisa dicampur pasir malang, pumice, terus dicampur sersah daun dan sebagainya. Intinya kalau disiram airnya langsung turun ke bawah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan untuk merawat kaktus di ruang kena cahaya matahari gitu. Beberapa orang suka merawatnya di dalam ruangan di indoor, tapi jangan lupa untuk menjemurnya sesekali dalam seminggu. Nah, itu karena kaktus memang tanaman yang suka panas. Nah, ini paling penting adalah di penyiraman. Rata-rata orang seneng sama tanaman, dia akan menyiramnya setiap hari gitu. Padahal kaktus itu disiram 1 minggu sekali udah cukup.